Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu kali ini adalah tanda pengenapan firman Tuhan yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Penggenapan firman Tuhan tentang apa saat ini? Kita lihat tentang akhir zaman. Jadi banyak sekali ayat dalam firman Tuhan digenapi dengan lihat kepada tanda-tanda yang begitu jelas. Kita bisa katakan bahwa Tuhan Yesus segera akan datang kembali. Semua sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020 pada waktu era Pentakosta ketiga datang dalam wujud pandemi COVID-19. Di waktu itu semua orang kaget. Sangat-sangat kaget. Mengapa? Semua dunia berhenti berjalan di tempat. Tidak ada gerakan apa-apa. Semua bersembunyi di rumah. Gak bisa kerjakan apa-apa. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan Yesus akan datang segera. Nah, pada waktu Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda-tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia? Nah, ini berkaitan akhir zaman, saudara. Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat ke-4 sampai ke-14 dan juga terdapat di dalam Lukas 21 ayat 8 sampai ke-19 yang intinya adalah goncangan terhadap semua orang yang ada di muka bumi. Itu yang pertama. Jadi kita bisa lihat goncangan demi goncangan terus terjadi. Gempa bumi, krisis ekonomi, peperangan. Lalu yang kedua adalah pemberitaan Injil meluas ke seluruh bumi. Kita lihat ada kebangkitan rohani yang luar biasa. Banyak sekali jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam goncangan ini salah satunya yang sangat heran, sangat dahsyat terjadi adalah penyakit sampar. Yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Nah, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Nah, yang perlu diingat di sini adalah saya tidak mengatakan bahwa setelah pandemi berlalu ini Yesus pasti datang. So kita lihat ada waktu yang sudah Tuhan tentukan yang dimana manusia tidak ada satupun yang tahu. Tapi apakah kita sudah siap sedia bahwa Dia akan datang? Dari tanda-tanda yang ada dari penggenapan firman Tuhan yang sudah terjadi. Di akhir zaman, begitu banyak orang dengan waspada menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Begitu banyak orang menangis dan berseru kepada Tuhan Yesus. Begitu banyak orang juga datang mencari tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi mereka semua bingung tanpa arah. Apakah Anda termasuk salah satunya? Nah, hari ini, lewat khotbah minggu ini, mari kita bahas tentang penggenapan firman Tuhan yang telah terjadi dengan begitu spesifik yang berkaitan dengan kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Dengan memandukan beberapa ayat firman Tuhan tertulis dalam Matius 24. Sehingga saudara dapat melihat dengan jelas bahwa nubuatan tentang kedatangan Yesus itu begitu jelas. Dan mulai hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih siap sedia, berjaga-jaga. Bila waktu Yesus datang, kita semua diangkat oleh Tuhan di awan-awan yang permai. Boleh katakan amin? Amin. Nah, saudara, tanda pengenapan firman Tuhan yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, kita akan bahas dalam 5 tanda. Yang pertama, penampakan perang, kelaparan, dan gempa bumi. Dikatakan dalam Matius 24 ayat ke-6 sampai ke-8, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Wah, saudara lihat. Kalau dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa lihat bahwa kita akan mendengar deru perang. Di awal kita kaget. Rusia perang melawan Ukraina saja udah kaget. Dampaknya ke seluruh dunia. Sekarang lebih kaget lagi ketika Hamas menyerang Israel. Apa yang terjadi? Dengan 5.000 rudal yang ditembakkan ke Israel. Dan akhirnya Israel memutuskan dan menyatakan bahwa peperangan dimulai. Apa yang terjadi? Wah, dunia juga bergejolak. Begitu luar biasa. Saudara, kita harus berdoa agar damai di Yerusalem, damai di bumi. Kita berdoa agar kedatangan Yesus lewat satu tanda yang ini, kita akan berdoa bersama-sama agar kita bersiap sedia. Amin. Bayangkan bangsa melawan bangsa itu terjadi. Kerajaan melawan kerajaan itu terjadi. Ada kelaparan terjadi. Gempa bumi terjadi. Nah, dikatakan di ayat ke-8 dan ini menarik dan harus kita perhatikan sama-sama. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi
permulaan penderitaan. Jadi baru mulai saudara. Mari kita harus beriman dan percaya bahwa Yesus meluputkan kita semua di masa-masa yang sukar ini. Dan kita percaya permulaan penderitaan ini akan membentuk iman kita semakin percaya kepada Kristus. Nah saudara, bencana yang telah terjadi di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir sudah semakin parah. Kita bisa lihat sama-sama. Dan begitu mengerikan. Ya sudah, namanya gempa bumi, banjir, kekeringan, perubahan cuaca atau iklim yang begitu mengerikan, wabah penyakit dan sebagainya. Tersebar ke seluruh dunia dimanapun bisa terjadi. Dengan keadaan yang bergejolak, perang dan sebagainya. Tindakan kekerasan, konflik, serangan teroris. Nah, frekuensi dari bencana-bencana ini semakin hari semakin kuat, semakin banyak. Nah, ini sebagai sebuah peringatan dari Tuhan untuk kita semua umat manusia. Dan dari semua itu kita dapat melihat bahwa nubuatan dalam Alkitab mulai digenapi. Dan permulaan penderitaan mulai terjadi. Nah, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Pemulihan Israel. Dikatakan dalam Matius 24 ayat ke-32 sampai ke-33. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Seperti yang kita semua ketahui, pohon ara yang mulai bertunas dibicarakan sehubungan dengan pemulihan Israel. Israel dipulihkan pada tanggal 14 Mei 1948 dan mereka merdeka. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ketika kita melihat Israel dipulihkan dan anak manusia sudah di ambang pintu. Nah, sekarang sudah 70-an tahun Israel dipulihkan. So, apa yang terjadi? Kita berdoa. Kedatangan Yesus semakin dekat. Nah, tanda-tanda sedang digenapi. Mari kita bersiap sedia. Katakan amin. Nah, tanda yang ketiga kita lihat bersama-sama adalah Injil akan diberitakan di seluruh penjuru dunia. Dikatakan dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berarti bahwa ketika seluruh dunia mendengar Injil Tuhan kita Yesus Kristus, maka Yesus segera akan datang. Artinya, bukan ketika setiap orang telah mendengar Injil atau ketika setiap orang percaya pada Kristus ya. Tapi ketika Injil diberitakan di seluruh dunia. Nah saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus pernah berfirman. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sudah selesai. Pekerjaan Yesus di bumi selesai. Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Lalu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Untuk apa saudara? Untuk menolong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan berikutnya, yaitu memberitakan Injil sampai ujung-ujung bumi. Nah saudara, Roh Kudus akan menolong setiap murid-murid Kristus dan para rasul pada waktu itu untuk memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Nah sejak itu, Injil Tuhan secara bertahap telah disebarkan ke seluruh dunia. Apa yang terjadi? Banyak sekali bangsa-bangsa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk Asia Kecil, termasuk Eropa, dan ujung-ujung bumi mulai diberitakan. Nah sekarang ini lebih dahsyat lagi. Lewat radio, internet khususnya, lewat buku, lewat selebaran-selebaran, lewat penginjilan orang-orang percaya. Kita lihat, maka Injil sudah sampai kemana-mana. Umat Kristen bahkan menyebar ke seluruh dunia. Bahkan banyak orang di daerah yang sulit seperti daerah China udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada di sana adalah negara komunis. Nah saudara, Injil penebusan Tuhan Yesus telah lama menyebar ke seluruh dunia. Kita bersyukur. Nah pada waktu ini kita pikirin sejenak. Bangsa apa lagi nih? Suku mana lagi nih yang belum mendengarkan Injil? Mari kita bersama-sama yuk. Kita menjangkau suku-suku yang masih terabaikan. Bisa jadi yang ada di pedalaman-pedalaman, di pulau-pulau, di benua mana kita nggak tahu, tapi kita berdoa bahwa saat-saat yang menentukan ini kita mau pastikan Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah ini tanda yang ketiga. Sekarang kita lihat tanda yang keempat. Kedurhakaan akan bertambah banyak dan kasih orang-orang percaya akan menjadi dingin. Dikatakan dalam Matius 24 ayat ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dingin itu artinya tawar atau dingin sama dengan tawar ya. Di akhir zaman ini dosa dan kedurhakaan bukan berkurang namun bertambah-tambah. Kita harus mengambil langkah antisipasi supaya tidak termasuk dari yang disebutkan kebanyakan orang yang kasihnya menjadi dingin atau tawar. Di 2 Timotius 3 1-5 berkata mengenai keadaan manusia di akhir zaman. Ayo kita baca bersama-sama.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lihat, mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Catat itu. Dan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjauhi orang-orang seperti itu. Artinya, mari kita belajar untuk benar-benar bukan menjadi orang yang dingin atau tawar, tapi bila roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Boleh katakan amin? Di 1 Korintus 13 ayat ke-13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mari saudara, saya mendorong kita semua untuk kembali ke kasih yang mula-mula. Hanya dengan kasih yang mula-mula, kita bisa dekatkan diri, bisa on fire, bisa semakin rindu dengan Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin melayani Dia. Saudara, 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi kasih adalah dasar dari semuanya. Jika kasih kita bermasalah, maka iman dan pengharapan kita akan pasti terganggu. Tanda kelima, penampakan Kristus palsu dan nabi palsu. Markus 13 ayat ke-6, akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dikatakan dalam Markus pasal ke-13 ayat ke-6 bahwa ketika para murid bertanya pada Tuhan Yesus, akan ada pertanda apa untuk kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman ini. Lalu Yesus berkata, karena banyak orang akan datang atas namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, hal ini tercatat dalam Matius 24 ayat ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. So hati-hati, sekalipun kita adalah orang Kristen, orang percaya, jangan tertarik dengan hal-hal yang palsu. Mesias palsu yang katanya udah buat mujizat, buat tanda. Sekali lagi mari saudara dan saya kita terus bergaul erat dengan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, menghidupi firman setiap hari, bergaul intim dengan Tuhan, semakin hari semakin mengenal Dia. Katakan amin. Nah, saudara, Tuhan Yesus bernubuat bahwa ketika Dia datang kembali pada akhir zaman, akan muncul Kristus-Kristus palsu juga, di mana akan menyesatkan bukan hanya orang yang tidak percaya, tapi juga orang percaya. Nah, bahkan ada muncul berbagai nabi-nabi palsu, Kristus-Kristus palsu. Nah, bagaimana pelayan kenabian pada masa kini? Bagaimana kita mengujinya? Apakah nabi itu palsu atau asli? Itu palsu atau benar? Nah, pelayanan kenabian masih berlangsung sampai saat ini, saudara. Ada orang-orang yang memang menerima karunia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, di mana mereka akan melakukan banyak tanda-tanda yang Tuhan berikan. Dan sampai hari ini masih terus berlangsung. Nah, nabi yang benar ini bukanlah nabi upahan yang merupakan uang atau materi dari orang-orang yang dilayani. Untuk mengenai apakah nabi palsu atau nabi yang benar, kita dapat mengujinya melalui firman Tuhan. Apabila nubuat atau pengajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, catat ya, apabila pengajarannya, nubuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan dan mengikuti keinginan daging, itu berarti ia adalah nabi palsu. Jangan ikuti mereka, tinggalkan mereka. 1 Tesalonika 5:19-21 dikatakan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Nah, inilah tanda penggenapan firman Tuhan yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Mari saudara, saya mendorong Bapak Ibu semua untuk terus berjaga-jaga. Di mana orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan seperti pada jemaat mula-mula pasti berkata, Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Sebagai doa dan sebagai iman kita kepada Kristus untuk bersama-sama untuk saat-saat ini lebih serius lagi menyelesaikan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, di mana kita mendengar nama kita dipanggil. Amin.
Sudah kita rindu nama kita dipanggil, Yesus memanggil kita. Yesus mengangkat kita di awan-awan permai, berjumpa dengan Dia. Amin. Mari saudara angkat tanganmu dan kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak penggenapan tanda-tanda yang terjadi. Begitu banyak penggenapan firman Tuhan yang terjadi. Menjelang Yesus datang kali yang kedua. Dan di saat-saat akhir zaman ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Berilah iman percaya kepada kami. Beri kekuatan kepada kami. Kami rindu ada kasih mula-mula yang terus membuat kami menyala-nyala cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh meneguhkan setiap kami. Berilah kami kesabaran untuk terus menanti-nantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu yang baru turun atas kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.